Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kali ini Ceramah Dhamma akan membacakan buku yang berbeda temanya dengan buku-buku yang telah dibacakan terdahulu. Kali ini yang dibacakan adalah buku-buku tentang siswa-siswa utama Sang Buddha. Yang pertama dibacakan adalah buku tentang Ananda, pembantu utama Sang Buddha. Buku dalam bentuk PDF dari dhammacita.org ini berjudul Ananda Penjaga Dhamma oleh Helmut Hecker, ahli bahasa Lestoro, transkrip Hendra Susanto, diterbitkan oleh Dhammacita Press. Tidak terdapat keterangan kapan tahun penerbitan maupun judul asli dari buku ini. Namun ada buku yang menurut hemat kami merupakan judul asli dari buku ini, yaitu Ananda the Guardian of the Dhamma by Helmut Hecker. Helmut Hecker memang banyak menulis tentang siswa-siswa Sang Buddha seperti tentang Mahamoggallana, Mahakassapa, Anuruddha, Angulimala, Anathapindika. Isi satu buku ini jika dibacakan habis mungkin akan memakan waktu 2 jam atau lebih. Maka channel Ceramah Dhamma akan membaginya dalam 3 postingan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dari saudara Kitikuno sebagai narator untuk bisa membaca dengan baik sebuah buku yang mempunyai durasi pembacaan cukup panjang. Mudah-mudahan ke depannya, jika kemampuan saudara Kitikuno meningkat, hal ini bisa diperbaiki. Buku ini juga banyak memuat catatan kaki. Diputuskan catatan kaki akan dibacakan seluruhnya pada bagian akhir dari video ketiga. Hal ini juga sesuai dengan urutan pada buku yang menggabungkan seluruh catatan kaki pada bagian akhir buku. Selamat mendengarkan, semoga Anda semua dapat menarik manfaat dari pembacaan buku mengenai riwayat Ananda ini. Ananda, Penjaga Dhamma oleh Helmut Hecker. Sekilas, melalui buku ini kami mencoba untuk mempersembahkan sekilas mengenai kehidupan yang mulia Ananda sebagai penjaga Dhamma dan juga peran beliau sebagai pendamping dari guru kita, Sang Buddha. Dhammacita Press. Prolog. 82.000 ajaran dari Hyang Buddha telah kuterima, 2.000 lagi dari para siswa beliau, kini 84.000 telah kupahami. Barang siapa tidak pernah mendengar atau memahami sesuatu, ia akan menjadi tua seperti lembu. Hanya perutnya yang makin membengkak, tetapi wawasannya tidak akan mendalam. Barang siapa yang telah banyak mendengar dan belajar, tetapi memandang rendah dia yang lemah dalam pendidikan, adalah seperti orang buta yang memegang lampu. Begitulah aku harus menganggap orang yang demikian. Ikutilah dia yang telah banyak mendengar, maka apa yang pernah didengar tidak akan merosot. Inilah akar utama kehidupan suci. Karenanya, jadilah engkau seorang penjaga Dhamma, mengetahui apa yang muncul pertama dan terakhir, mengetahui artinya dengan baik, pun ahli dalam gramatika serta hal-hal lain. Ia menelaah arti yang telah dimengerti dengan baik. Giat dalam ketekunannya yang sabar, ia berusaha menimbang artinya dengan baik. Pada waktu yang tepat ia menjalankan usahanya dan memusatkan pikirannya ke dalam. Yang Arya Ananda dalam Theragata, syair nomor 1024-1029. Kehidupan pribadi Ananda. Salah seorang siswa Hyang Buddha yang paling banyak disebutkan dalam khotbah-khotbah beliau adalah Ananda. Di antara semua biku besar yang mengikuti Hyang Buddha, ia menduduki posisi yang paling unik dalam banyak hal, sebagaimana yang akan dituturkan pada halaman-halaman berikut. Posisinya yang unik telah dimulai sebelum kelahirannya. Sama seperti halnya Hyang Buddha, ia datang ke dunia dari sorga Tusita, dilahirkan pada hari yang sama seperti beliau, serta dalam kasta yang sama, yakni kasta Satria dari keluarga Raja suku Sakya. Ayah mereka merupakan kakak beradik. Jadi Ananda adalah seorang sepupu Hyang Buddha. Ia mempunyai 3 saudara lelaki, Anuruddha, Mahanama, Pandu, dan 1 saudara perempuan, Rohini. Anuruddha memasuki sangga atau pesamuan para biku bersama dengan Ananda dan mencapai tingkat kesucian seorang arahat, seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Mahanama, pangeran suku Sakya, tetap sebagai seorang perumah tangga dan mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Sedang hal yang dapat diketahui mengenai Pandu adalah
bahwa ia berhasil selamat dari keadaan hampir punahnya suku Sakya pada waktu Hyang Buddha mencapai usia 80 tahun. Rohini, satu-satunya saudara perempuan Ananda, mengidap penyakit kulit sebagai akibat dari sifat irinya pada masa hidupnya yang lampau, dan hidup dalam pengasingan di rumah sampai Hyang Buddha bercerita kepadanya mengenai penyakitnya yang disebabkan oleh karma lampau, dan telah merintis jalan baginya dalam mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Akhirnya Rohini menjadi sembuh, dan setelah meninggal dunia, ia terlahir kembali dalam surga 33 dewa atau Tawatimsa sebagai istri Saka, raja para dewa. Ketika Ananda berusia 37 tahun, ia menyusul kakaknya Anuruddha dan sepupunya Dewadatta, serta juga banyak bangsawan suku Sakya lainnya untuk menjadi seorang biku. Culawaga 7 Romawi 1. Yang Arya Belatasisa, seorang arahat, seorang yang telah pencerahan sempurna, menjadi guru Ananda di dalam sangga. Hingga kini hanya sebuah gata atau syair dari Yang Arya Belatasisa yang masih tertinggal. Sama seperti seekor kerbau yang mulia, dengan tengkuk yang berbulu dapat menarik bajak melalui usaha sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Begitu pula kulewatkan sang waktu berlalu dengan usaha sedikit demi sedikit, hari demi hari, ketika kegembiraan tanpa noda telah dimenangkan. Teragata 5 Romawi 16. Di bawah bimbingan orang suci ini, Ananda diperkenalkan pada disiplin kebikuan. Ia adalah seorang murid yang berusaha dan rajin, dan berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapanna dalam masa wasanya yang pertama, Culawaga 7.1. Belakangan Ananda menceritakan kepada para rekan bikunya bahwa Yang Arya punya Mantani Puta banyak membantu dirinya selama masa belajarnya. Beliau telah mengajarkan Dhamma kepada biku-biku baru dan menerangkan kepada mereka bahwa kesombongan aku tidak akan timbul tanpa suatu sebab, yakni timbul melalui badan jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk batin, serta kesadaran. Untuk pengertiannya yang lebih baik mengenai hal ini, Yang Arya punya Mantani Puta memberikan sebuah analogi yang tepat. Jika seseorang ingin melihat refleksi atau gambaran dirinya, ia dapat berbuat demikian hanya dengan melalui suatu sebab, yaitu sebuah kaca atau permukaan air yang jernih. Dengan cara sama, 5 kanda memberi gambaran tentang aku. Selama orang masih bergantung pada mereka dan didukung oleh mereka, selama itu pula aku akan dipantulkan. Hanya bila seorang tidak lagi bergantung pada mereka, maka gambaran tentang aku akan lenyap. Samyutta Nikaya, 22,83. Ananda terus-menerus merenungkan analogi ini, yang makin lama makin mendalam, sampai akhirnya ia berhasil menembus aspek penderitaan, ketidakkekalan, dan tanpa aku dari kelima kanda, dan tidak lagi bergantung pada mereka sebagai penunjangnya. Maka ia mulai memetik manfaat-manfaat hidup kebikuan yang diawali dengan tercapainya tingkat kesucian Sotapanna. Ananda selalu merasa puas dengan kehidupannya sebagai seorang biku. Ia memahami berkah-berkah dari pelepasan hidup keduniawian dan telah memasuki jalan yang merupakan suatu kegembiraan untuk dijejaki jika seseorang dapat menyeberangi arus bersama dengan teman-teman sehaluan. Selama tahun-tahun awal dari masa kehidupannya sebagai seorang biku, Ananda tekun dengan pemurnian batinnya sendiri. Mudah ia membaur ke dalam sangga dan perlahan-lahan mengembangkan kebahagiaan dan kekuatan batin yang semakin bertambah. Ketika Hyang Buddha dan Ananda telah sama-sama mencapai usia 55 tahun, Hyang Buddha mengadakan rapat para biku dan bersabda, "Selama 20 tahun kehidupanku sebagai seorang biku, sebagai ayah sangga, aku pernah memiliki berbagai macam pembantu, namun tak seorang pun di antara mereka yang dapat melaksanakan tugas tersebut secara sempurna. Sampai berkali-kali muncul pembantu yang lalai. Sekarang aku telah berusia 50 tahun dan amat memerlukan seorang pembantu yang dapat dipercaya dan diandalkan." Seketika itu, para siswa mulai menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi pembantu beliau. Tetapi Hyang Buddha tidak menerima mereka. Kemudian para biku melihat kepada Ananda, yang dengan rendah hati berdiam diri dan meminta kepadanya untuk maju secara sukarela. Dikarenakan tingkah lakunya yang tiada celah sebagai seorang biku,
Nampaknya dia sudah ditakdirkan untuk mengisi jabatan tersebut. Ketika ditanya mengapa hanya ia saja yang tidak menawarkan kesediaannya, ia menjawab bahwa Hyang Buddha paling tahu siapa yang cocok sebagai pembantu beliau. Ia memiliki keyakinan yang begitu mendalam terhadap Hyang Buddha, hingga tak terpikir olehnya untuk mengutarakan keinginannya sendiri, meski sebenarnya ia senang untuk menjadi pembantu Hyang Buddha. Kemudian Hyang Buddha menyatakan bahwa Ananda akan sesuai bagi beliau, dan beliau menginginkan Ananda menjadi pembantunya. Ananda sama sekali tidak menjadi sombong bahwa Hyang Buddha lebih menyukai dirinya menjadi siswa beliau yang terdekat, tetapi malahan minta perkenan agar beliau bersedia memenuhi 8 macam syarat. Pertama, Hyang Buddha selamanya tidak boleh memberikan jubah-jubah kepadanya. Kedua, beliau tidak boleh memberikan kepadanya dana makanan apapun yang telah diterima oleh beliau sendiri. Ketiga, sesudah menerima suatu tempat tinggal atau kamar istirahat, beliau tidak boleh memberikannya kepada dia. Keempat, selamanya beliau tidak boleh mengikut sertakan dirinya dalam suatu undangan pribadi seperti undangan untuk memberi ajaran dhamma sewaktu akan menerima dana makanan. Di samping keempat syarat negatif atau penolakan tersebut, ia juga mempunyai 4 macam keinginan yang positif, yaitu apabila ia atau Ananda menerima undangan makan, ia meminta hak untuk meneruskan undangan tersebut kepada Hyang Buddha. Jika ia mempunyai keraguan-raguan atau pertanyaan-pertanyaan tentang Dhamma, ia meminta hak untuk mengutarakan hal tersebut kepada Hyang Buddha pada setiap waktu. Dan apabila Hyang Buddha memberikan khotbah sewaktu ia sedang tidak hadir, ia minta perkenan agar Hyang Buddha bersedia mengulangi khotbah tersebut kepadanya secara pribadi. Ia menjelaskan alasan-alasan dari permohonan-permohonannya itu dalam cara ini. Apabila ia tidak mengajukan 4 syarat yang pertama, maka orang-orang dapat mengatakan bahwa ia mau menerima kedudukan sebagai pembantu Hyang Buddha hanya karena ingin memperoleh keuntungan materi belaka. Tapi jika ia tidak mengutarakan 4 syarat lainnya, maka dapat dikatakan bahwa ia memenuhi tugas-tugas dari kedudukannya itu tanpa memperhatikan akan kemajuan dirinya sendiri pada jalan mulia. Hyang Buddha meluluskan permintaannya yang masuk akal ini, yang benar-benar selaras dengan Dhamma. Mulai sejak saat itu, Ananda menjadi pendamping, pembantu, dan pelayan tetap Hyang Buddha selama 25 tahun. Selama 25 tahun ketenarannya itu, ia tetap melanjutkan usaha dengan tiada henti-hentinya untuk menyucikan dirinya seperti halnya pada sewaktu 18 tahun pertama dari masa kebikuannya sebagai seorang siswa yang tidak dikenal. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Melalui masa 25 tahun penuh, selama aku masih berada dalam masa latihan, aku tak pernah memiliki pikiran tentang nafsu. Lihatlah betapa perkasanya bekerja Dhamma itu." Theragata 5.1039. Syair berikutnya mengungkapkan hal yang sama tentang pikiran-pikiran kebencian. 25 tahun yang disebutkan dalam syair ini mengacu pada periode yang selama itu ia menjadi pembantu Hyang Buddha, dan bukan pada keseluruhan hidupannya sebagai biku. Selama periode ini, meskipun ia masih seorang pelajar atau sekha, namun tak ada pikiran-pikiran tentang nafsu atau kebencian yang timbul dalam dirinya. Implikasinya adalah bahwa hubungannya yang dekat dengan Hyang Buddha tidak memberi peluang untuk hal-hal tersebut. Hanya seorang semacam dirinya yang dapat mengisi kedudukan sebagai pendamping tetap bagi Hyang Buddha. Yang dapat ditambahkan pada hal itu adalah sifat-sifat positif yang istimewa dari Ananda. Bagaimana Ananda mencapai tingkat kesucian arahat dan hidupnya setelah Hyang Buddha mencapai parinibbana akan diceritakan pada waktunya. Ketenaran Ananda. Pujian terhadap diri Ananda telah dikumandangkan pada banyak kejadian di dalam kitab-kitab suci Pali. Pengakuan terbesar bagi seorang biku sudahlah pasti ketika ia diminta oleh Hyang Buddha untuk menggantikan beliau sebagai guru, dan belakangan beliau sendiri menegaskan bahwa ia atau Ananda tidak akan memberikan ajaran-ajaran dalam cara yang lain. Pujian ini diberikan oleh Hyang Bagawa kepada Sariputta, salah seorang siswa lain yang termasyur, dan kepada Ananda. Suatu penghargaan tinggi yang serupa terlihat dalam kenyataan bahwa setelah Hyang Buddha memberikan khotbah singkat kepada para biku, beliau akan meminta seorang biku yang berpengalaman untuk menjelaskan ajaran tersebut secara lebih terperinci.
Yang Arya Mahakacana merupakan ahlinya dalam hal ini, dan begitu juga Sariputta dan Ananda. Anguttara Nikaya 10 Romawi titik 115. Di samping kedudukan yang sama yang dimiliki oleh Ananda dalam hal ini dengan Sariputta, siswa yang paling serupa dengan Hyang Buddha, terdapat kejadian-kejadian ketika Hyang Buddha secara khusus memuji Ananda. Misalnya, setelah Ananda memberikan suatu khotbah kepada Raja Pasenadi, Hyang Buddha berkata kepada para biku bahwa Raja Pasenadi sangat beruntung karena ia telah mendapat anugerah dari melihat dan menjumpai Ananda. Majjhima Nikaya, 88. Selanjutnya, sama seperti golongan bangsawan, Brahmana, rakyat jelata serta pertapa akan bergembira sewaktu melihat seorang penguasa dunia. Begitu pula para biku, bikuni, upasaka, dan upasika mengalami kegembiraan yang sama terhadap diri Ananda. Jika sekelompok orang-orang ini pergi menjumpai Ananda, kehadirannya saja sudah memberikan kesenangan kepada mereka. Sewaktu ia memberi khotbah Dhamma kepada mereka, mereka merasa gembira karena mendengarkan ucapan-ucapannya, dan mereka masih belum puas jika Ananda kembali berdiam diri. Digha Nikaya, 16. Dalam menjawab pertanyaan seorang umat awam tentang bagaimana ia dapat menghormati Dhamma, setelah memberikan penghormatan kepada Hyang Buddha dan Sangha, jawaban Hyang Buddha adalah pujian ketiga dalam kurung terhadap Ananda. Jika engkau, oh perumah tangga, ingin menghormati Dhamma, temui dan hormatilah Ananda, penjaga Dhamma. Yang sesudahnya umat awam tersebut mengundang makan Ananda dan memberinya persembahan kain-kain berharga. Tetapi Ananda mengalihkannya kepada Sariputta, karena ia memiliki penguasaan ajaran yang lebih tinggi. Pada gilirannya, Sariputta memberikannya kepada Hyang Buddha, karena beliau sajalah yang merupakan sebab dari semua kebahagiaan. Jataka, 269. Pada kesempatan lain, Hyang Buddha memujinya demikian. Sesudah Ananda menjawab pertanyaan Hyang Buddha dan pergi, Hyang Buddha berkata kepada para biku, Ananda adalah seorang yang berada pada jalan latihan lanjutan, dan sungguh tidak mudah untuk menemukan seorang yang benar-benar dapat menyamai dirinya dalam pengalaman. Anguttara Nikaya, Romawi 3.78. Seorang umat awam, penganut ajaran lain, berubah menjadi penganut Dhamma setelah berbincang-bincang dengan Ananda. Pada akhir percakapannya, ia memuji betapa mengagumkan bahwa Ananda tidak mengangkat ajarannya sendiri ke sorga ataupun menyeret ajaran orang lain ke dalam lumpur. Uraiannya tentang Dhamma benar-benar langsung, hakikat artinya dijelaskan, dan ia sendiri tidak terpengaruh. Anguttara Nikaya 3.72. Untuk kedua kalinya ia dipuji oleh Raja Pasenadi, setelah memberikan penjelasan dengan baik kepada putra mahkota dari Kosala. Sesungguhnya, ia tampak seperti Ananda, karena kata tersebut dalam kurung Ananda berarti berharga, patut dicintai, menyenangkan, dan Raja Pasenadi berkata bahwa ucapan-ucapan Ananda cukup beralasan. Majjhima Nikaya, 90. Melihat dari banyaknya pujian, pengakuan, serta penghormatan, maka dapatlah dipastikan terdapat gerutuan rasa iri serta ketidaksenangan. Namun hal ini sama sekali tidak demikian. Ia adalah seorang yang tidak mempunyai musuh. Keuntungan yang jarang ada ini terjadi pada dirinya bukan tanpa sebab. Dan hal tersebut sudah dinikmatinya bukan hanya pada kehidupan sekarang ini saja, tetapi juga pada kehidupannya yang terdahulu. Ananda begitu tulus untuk mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Dhamma, sehingga ketenaran tidak dapat menguasai dan menjadikan ia sombong. Ia tahu bahwa semua yang baik dalam dirinya disebabkan pengaruh Dhamma. Jika dilihat dengan cara ini, maka tak akan ada rasa kesombongan. Seorang yang tidak merasa sombong tidak akan memiliki musuh. Dan seseorang yang demikian tidak akan diirikan. Jika seorang hatinya tercurah sepenuhnya pada nilai-nilai batin dan menjauhkan diri dari pergaulan sosial apapun, seperti yang dilakukan Anuruddha, kakak Ananda, maka mudahlah baginya untuk menjadi orang yang tanpa musuh. Tetapi jika orang seperti Ananda, yang setiap hari harus berurusan dengan banyak orang mengenai berbagai masalah, namun toh hidup tanpa musuh, tanpa saingan, tanpa pertentangan, dan ketegangan, hal itu mendekati suatu keajaiban. Sifat ini benar-benar merupakan ukuran dari keunikan Ananda. Meskipun Ananda pernah mengalami kritik yang pantas dan kadang-kadang ditegur, tetapi itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Pemberitahuan yang bersahabat,
peringatan, atau bahkan teguran tegas untuk mengubah kelakuan seseorang merupakan bantuan ke arah pemurnian yang lebih bersemangat. Kritik semacam itu, bila dicamkan dalam hati, membuat batin lebih jernih serta penghargaan yang lebih tinggi dari orang lain. Kejadian-kejadian di mana Ananda telah ditegur kebanyakan mengacu pada masalah-masalah mengenai tingkah laku sosial, masalah-masalah mengenai winaya atau disiplin kebikuan. Jarang sekali mengacu pada masalah-masalah penyucian diri dan sama sekali tidak pernah berkaitan dengan pengertiannya tentang Dhamma. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Sekali waktu, ketika Hyang Buddha sedang menderita masuk angin di perut, Ananda memasak bubur beras untuk beliau, yang sebelumnya pernah menolong Hyang Tathagata ketika beliau mempunyai keluhan semacam ini. Hyang Buddha menegur Ananda demikian, "Itu bukanlah cara yang pantas bagi para pertapa. Itu bukanlah cara yang pantas bagi seorang biku untuk mempersiapkan makan dalam rumah." Setelah peristiwa ini, lalu diputuskan sebagai suatu pelanggaran bagi seorang biku yang memasak untuk dirinya sendiri. Mahawaga 6 Romawi 17. Sejak saat itu, Ananda mematuhi peraturan ini, dengan pemahaman sepenuhnya atas keperluannya sebagai bagian dari kehidupan tanpa rumah yang sejati. Sekali waktu, Ananda pergi mengumpulkan dana makanan atau pindapata tanpa mengenakan jubah luarnya. Rekan-rekan biku meminta perhatiannya pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Hyang Buddha, bahwa seorang biku harus selalu mengenakan ketiga jubahnya bila pergi ke desa. Ananda menerimanya dengan sepenuh hati dan menjelaskan bahwa ia hanya lupa mengenai hal tersebut. Karena hal ini serta kejadian yang terdahulu berkenaan dengan peraturan disipliner yang sederhana, maka masalahnya segera diselesaikan. Mahawaga 8 Romawi 23. Bahwa seseorang seperti Ananda yang memiliki daya ingatan luar biasa dapat juga lupa akan sesuatu adalah karena kenyataan bahwa meski seorang Sotapanna pun masih belum sempurna. Tetapi Hyang Buddha mengharuskan kepada para biku agar mereka senantiasa menaruh perhatian pada hal-hal kecil dari kehidupan mereka sehari-hari, dan agar mereka melandaskan usaha-usaha spiritual mereka yang lebih atas dasar disiplin ini. Hal tersebut berguna untuk menghilangkan pengertian secara intelektual belaka serta kesombongan. Kritik bentuk lain telah dilontarkan terhadap Ananda dalam 2 kejadian oleh Hyang Arya Mahakassapa. 30 orang murid Ananda telah meninggalkan Sangga. Kassapa menegur Ananda bahwa ia tidak membimbing para pemuda tersebut secukupnya. Ia melakukan perjalanan dengan mereka tanpa mengajar mereka untuk mengendalikan indera-indera dengan baik, tanpa mengajar mereka untuk bersikap sedang dalam hal makan, dan tanpa melatih mereka dalam kewaspadaan. Karena itu, ia adalah seorang perusak bibit, penoda kaum keluarga, para pengikutnya tercerai-berai. Pemuda ini tidak terkendali, begitulah Mahakassapa menegurnya. Samyutta Nikaya 16.11. Terhadap teguran agak keras ini, Ananda hanya menjawab bahwa rambut uban telah tumbuh di kepalanya dalam pengabdiannya terhadap Sangga. Namun Kassapa masih menyebutnya pemuda. Dalam kejadian itu, kemungkinan Ananda telah menilai terlalu tinggi kemampuannya dan meremehkan sifat duniawi murid-muridnya. Ananda tidak memperbantahkan tentang dasar kebenaran objektif dari celaan atas kegagalannya itu. Bagaimanapun juga, ia belum seorang arahat, dan masih dapat dilekati kekotoran-kekotoran batin. Ia hanya merasa berkeberatan terhadap penyamarataan yang dinyatakan secara tidak langsung dalam kritik tersebut. Tetapi, orang mungkin beranggapan bahwa seorang suci seperti arahat seperti Kassapa pasti telah mengetahui bentuk kritik apa yang paling bermanfaat bagi Ananda. Peristiwa kedua dengan Kassapa memiliki latar belakang yang berbeda. Ananda memohon Kassapa untuk menyertainya pergi ke wihara bikuni dan mengajar di sana. Setelah agak ragu-ragu pada awalnya, akhirnya Kassapa bersedia. Setelah khotbah itu selesai, seorang bikuni yang keras kepala menuduh Kassapa bahwa hanya ia saja yang terus berbicara dan tidak memperbolehkan Ananda yang bijaksana mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyatakan hal tersebut adalah seperti penjual jarum yang mencoba menjual dagangannya di hadapan penjual jarum itu. Ananda memohon agar Kassapa memaafkan bikuni tersebut. Tetapi Kassapa menjawab bahwa hendaknya ia atau Ananda menunjukkan sikap pengendalian diri. Kalau tidak, maka harus diajukan suatu penyelidikan terhadap tingkah lakunya. Samyutta Nikaya 16.10.
Hal ini dimaksudkan oleh Kassapa sebagai suatu bahwa Ananda terlalu bersemangat dalam pengajarannya dan telah mengabaikan bahaya dari keterikatan pribadi. Kritik ini juga akan mendatangkan kemanfaatan bagi Ananda di kelak kemudian hari. Bagaimanapun juga, Kassapa mencela Ananda pada kedua kejadian tersebut karena cinta kasihnya terhadap Ananda. Antara kedua orang biku ini selalu berhubungan yang baik. Suatu ketika, biku lain yang bernama Udayi mengkritik Ananda dalam peristiwa yang berikut. Ananda bertanya kepada Hyang Buddha seberapa jauhkah suara beliau dapat mencapai dalam alam semesta ini. Beliau menjawab bahwa suara para biku tidak terukur dan dapat mencapai lebih jauh dari 1000 rangkaian sistem dunia, beserta 1000 matahari, 1000 langit, dan 1000 alam Brahma, bahkan lebih jauh dari 3000 rangkaian sistem dunia. Mereka dapat menembusi semua dunia tersebut dengan kecemerlangan mereka yang menakjubkan serta mencapai makhluk yang hidup di sana dengan suara mereka. Ananda bergembira atas uraian tersebut, yang serba meliputi dan melampaui segenap cakrawala, dan ia berseru, "Betapa beruntungnya diriku, bahwa aku memiliki guru yang maha perkasa dan agung." Udayi menyanggahnya, "Kebaikan apakah yang terjadi padamu, kawan Ananda, kalau gurumu itu maha perkasa dan agung?" Dengan kata-kata yang sedikit ini, suatu teguran yang keras telah diutarakan, yakni bahwa Ananda selalu melihat pada insan Hyang Buddha saja, dan dengan begitu melupakan manfaat yang sebenarnya, yaitu pencerahannya sendiri. Hyang Buddha segera berpihak kepada Ananda dengan mengucapkan kata-kata berikut, "Bukan begitu, Udayi, bukan begitu, Udayi. Andaikan Ananda meninggal tanpa mencapai kebebasan sepenuhnya, maka ia akan menjadi raja para dewa 7 kali karena kemurnian hatinya, atau menjadi raja di belahan bumi India 7 kali. Namun Udayi, Ananda akan mencapai kebebasan akhir dalam hidup sekarang ini juga." Anguttara Nikaya 3 Romawi titik 80. Bahwa Hyang Buddha membuat ramalan ini di hadapan Ananda menunjukkan keyakinan beliau terhadap dirinya. Beliau tahu bahwa pengetahuan Ananda yang luas akan sabda Buddha atau Buddha Wacana tidak bakal membuatnya lengah dalam prakteknya. Ucapan ini juga memperlihatkan bahwa Hyang Buddha memandang hal tersebut perlu untuk melindungi Ananda dari celaan yang dilakukan oleh diri sendiri dan oleh orang lain dengan menghiburnya bahwa segenap usaha dan perjuangannya akan menghasilkan pencapaian tertinggi bahkan dalam kehidupan sekarang ini juga. Hyang Tathagata dapat membuat pernyataan semacam itu hanya dalam hal seorang yang lebih cenderung ke arah hati daripada kelengahan. Satu-satunya teguran Hyang Buddha terhadap Ananda atas kehendak beliau sendiri juga merupakan kejadian yang paling penting. Hyang Buddha memerintahkan Ananda untuk mengatur pembagian kain jubah bagi para biku. Ananda melaksanakan tugas ini dengan amat memuaskan. Hyang Buddha memuji Ananda atas ketelitiannya dan memberitahu biku-biku lain bahwa Ananda amat pandai dalam menjahit. Ia dapat membuat berbagai macam keliman yang berbeda. Bagi seorang biku yang baik, perlulah baginya untuk mengelim jubah-jubah tersebut tidak berjumbai pada ujung-ujungnya dan orang-orang yang tidak dapat menuduh dirinya ceroboh, serta memboroskan barang persembahan umat awam. Mahawaga 8 Romawi titik 12. Belakangan, ketika Hyang Buddha sedang berdiam di dekat tempat kelahirannya, beliau melihat banyak tempat duduk disiapkan dalam wihara dan menanyakan kepada Ananda apakah terdapat banyak biku yang tinggal di sana. Ananda membenarkan hal tersebut seraya menambahkan, "Yang mulia, sekarang ini adalah waktu untuk mempersiapkan jubah-jubah kita." Dalam hal ini, Ananda mengacu pada perintah-perintah Hyang Buddha bahwa seorang biku harus merawat jubah-jubahnya secara layak. Tetapi nampaknya Ananda telah mengatur semacam perkumpulan menjahit, yang kemungkinan untuk mengajar seni membuat keliman yang dianjurkan itu kepada rekan bikunya. Mungkin inilah yang menyebabkan munculnya kelompok jahit-menjahit pada waktu-waktu malam hari. Ananda tidak mempertimbangkan bahwa hal ini akan mengakibatkan waktu bercakap-cakap seperti umat berumah tangga setelah berusaha dan mengalami kesukaran seharian. Karena itu, Hyang Buddha memberikan nasihat yang tegas berkenaan dengan bahaya dari kegemaran berkumpul-kumpul yang bersifat duniawi bagi para biku. Seorang biku yang menikmati pergaulan, yang memperoleh kegembiraan dalam perkawanan, memperoleh kepuasan dalam perkawanan, menikmati kebersamaan, bergembira dalam kebersamaan, tidaklah patut memperoleh pujian.
adalah tidak mungkin bagi seorang biku yang demikian untuk dapat mencapai dengan sekehendak hatinya kebahagiaan keterlepasan, kebahagiaan kesunyian, kebahagiaan ketenangan, kebahagiaan pencerahan secara sempurna. Barang siapa memperoleh keutuhan kebahagiaannya di dalam kebersamaan, tidak akan menemukan kebahagiaan yang terlepas dari keinginan akan kebersamaan. Sekalipun seorang yang masih melekat pada orang-orang lain berhasil mencapai jana atau meditasi yang mencerap, keadaan tersebut tidak dapat dikuasai sepenuhnya ataupun akan sempurna. Dalam hal ini, jana yang demikian itu terjadi hanya karena adanya penekanan yang kuat. Masihlah akan terdapat kesukaran yang lebih besar lagi untuk mencapai kebebasan akhir bagi orang yang menjadikan dirinya tergantung pada pergaulan. Karena itu, Hyang Buddha mengakhiri uraiannya dengan pernyataan bahwa beliau tidak dapat menemukan bentuk kemelekatan apapun yang tidak akan menghasilkan duka. Karena ketidakkekalan sudah merupakan pembawaannya, meski kemelekatan berbentuk Dewa Brahma yang paling tinggi sekalipun. Inilah segi Dharma yang universal. Selanjutnya, Hyang Buddha menguraikan jalan praktek yang semata-mata beliau terangkan berkenaan dengan Ananda, tanpa menyebutkan langkah pertama dari jalan utama berunsur 8, tetapi memulainya dengan langkah ke-8. Hal ini karena Ananda mempunyai kemampuan meditasi yang mendalam dan sebagai orang yang dalam latihan lebih tinggi, dikaruniai dengan dhamma sedalam yang dapat diperoleh siapapun di luar tingkat kesucian. Ia hanya memerlukan sedikit petunjuk yang memberikan perspektif benar pada kerja bersama yang disebutkan di atas. Karena itu, di sini Hyang Buddha menguraikan tujuan tertinggi kekosongan mutlak dari semua konsep, objek, dan nama, dan menunjukkan langkah-langkah terakhir. Lebih lanjut, beliau memintakan kecintaan Ananda kepada beliau sebagai guru dan menekankan bahwa kecintaan ini dapat dibuktikan hanya jika Ananda mengikuti beliau ke dalam pencapaian tertinggi. Orang dapat mengatakan bahwa beliau menggunakan kedua macam pendekatan, faktual dan pribadi, untuk membantu Ananda memotong semua sifat duniawi secara pasti. Beliau mengakhiri uraiannya dengan analogi ini. Karena itu Ananda, binalah persahabatan denganku. Jangan bermusuhan. Hal itu akan menjadi manfaat dan kebahagiaan bagi dirimu untuk waktu yang lama. Ananda, aku tidak akan memperlakukan dirimu seperti pembuat periuk yang memperlakukan periuk-periuknya yang belum dibakar, dengan berulang-ulang menasihati, dengan berulang-ulang menguji. Ananda, aku akan berbicara kepadamu. Ia yang kuat akan bertahan terhadap ujian. Analogi ini akan lebih mudah dimengerti jika seseorang mau melihat pada cerita Jataka yang ke-406. Cerita tersebut membabarkan kehidupan lampau Ananda. Ia telah melepaskan kedudukan sebagai raja untuk menjadi seorang pertapa, seperti yang dilakukan oleh Hyang Buddha yang waktu itu masih seorang bodhisatwa. Pada suatu hari, diketahuilah bahwa pertapa itu, yang belakangan menjadi Ananda, memiliki persediaan sedikit garam untuk membumbui makanannya, yang bertentangan dengan peraturan hidup pertapa untuk tetap hidup melarat. Hyang Bodhisatwa menegurnya demikian. Ia telah melepaskan semua harta kekayaan kerajaannya, namun sekarang ia mulai menyimpan perbekalan lagi. Sang pertapa marah karena teguran tersebut. Ia menjawab bahwa seorang tidak seharusnya melukai perasaan orang lain bila menegurnya. Ia hendaknya tidak kasar dengan tegurannya, yang seakan-akan memotong dengan menggunakan pisau tumpul. Yang Bodhisatwa menjawab, antara teman-teman tidaklah perlu berbicara seperti seorang pembuat periuk yang memegang periuk-periuk yang belum dibakar, yang amat lunak itu. Seorang teman boleh juga mengucapkan kata-kata celaan, karena hanya melalui peringatan, kritik membangun yang berulang-ulang dengan terus-menerus, ia dapat memberi seseorang keteguhan seperti tanah liat yang telah dibakar. Kemudian pertapa tersebut meminta maaf kepada Hyang Bodhisatwa dan memohon agar Hyang Bodhisatwa atas dasar kasih sayang selalu bersedia membimbingnya lebih lanjut. Analogi tentang periuk tanah liat pada zaman itu mudah sekali dipahami karena merupakan mata perdagangan umum yang mengacu pada kepekaan dan kelembutan. Karena pembuat periuk mengangkat periuk tanah liat yang mentah, yang belum kering benar itu dengan kedua belah tangannya secara hati-hati, kalau periuk tersebut pecah. Kemudian setelah periuk tersebut dibakar, ia akan berulang-ulang mengujinya terhadap kerusakan-kerusakan seperti retak-retak atau belah-belah dan menggunakannya hanya jika telah dibakar rata. Ia akan mengetuknya berulang-ulang dan hanya yang kuat yang dapat lulus dari pengujian. Dengan cara sama, hanya seorang yang kuat yang dikaruniai dengan sifat-sifat mulia yang akan mencapai jalan dari hasil kesucian.
Sama seperti pada kehidupan lampau, teguran Hyang Bodhisattva tersebut memberi manfaat dan membawa Ananda, sang pertapa, ke alam Brahma. Cerita Jataka 406. Begitu pula teguran Hyang Buddha pada waktu ini pun memberi manfaat, karena Ananda menerima kritik tersebut dengan bahagia, merasa puas dengannya. Majjhima Nikaya 122. Memasukkannya ke dalam hati, serta mengikutinya sampai ia berhasil mencapai penghancuran penderitaan secara total dalam kehidupan ini. Ananda sebagai pembantu Hyang Buddha. Salah satu kebajikan Ananda yang menjadikan ketenarannya adalah perilakunya sebagai pembantu Hyang Buddha. Berbicara mengenai diri Ananda, Hyang Buddha berkata bahwa Ananda adalah yang terbaik di antara semua pembantu, yang terkemuka di antara semua biku yang pernah mengisi jabatan tersebut. Anguttara Nikaya Romawi 1.19. Istilah pembantu sebenarnya kurang luas. Hampir tak ada satu kata pun dalam bahasa Indonesia yang secara tepat dapat mengungkapkan kedudukan Ananda. Bila kita harus memilih sebutan sebagai sekretaris atau ajudan, maka kita tidak akan mengungkapkan segi-segi yang paling intim dari perawatannya yang meliputi banyak hal kecil dari bantuan pribadi yang diberikan kepada Hyang Guru. Bila kita menyebutnya pelayan, maka kita akan menghapuskan segi-segi keorganisasian dan kepemimpinan yang diwujudkan pada banyak kesempatan. Dan bila kita mencari contoh-contoh dalam literatur dunia mengenai orang kepercayaan dari tokoh besar yang selalu menyertainya, kita tidak akan menemukan seorang yang dapat menyerupai Ananda. Perhatian yang penuh cinta kasih selama 25 tahun ini meliputi pelayanan-pelayanan berikut. Ananda membawakan air untuk mencuci dan kayu gigi kepada Hyang Buddha. Ia mengatur tempat duduk, mencuci kaki, memijati punggung beliau, mengipasi beliau agar terasa sejuk, menyapu kamar dan menambal jubah-jubah beliau. Pada malam hari, ia tidur dekat kamar beliau agar selalu siap sedia untuk membantu. Ia menyertai beliau sewaktu berkeliling di sekitar wihara Mahawaga 8.16 dan seusai pertemuan, ia memeriksa untuk melihat apakah ada seorang biku yang barangnya tertinggal. Ia membawakan pesan-pesan Hyang Buddha, Culawaga 5 Romawi 20, dan memanggil berkumpul para biku, bahkan kadang-kadang pada tengah malam, Jataka 148. Bila Hyang Buddha sedang sakit, ia mencarikan obat untuk beliau. Suatu ketika, sewaktu para biku mengabaikan seorang biku yang sedang menderita sakit keras, Hyang Buddha dan Ananda membersihkan biku tersebut dan bersama-sama membawanya ke tempat peristirahatan Mahawaga 8 Romawi 26. Dalam cara ini, Ananda melaksanakan banyak tugas sehari-hari dan mengurus kesejahteraan badaniah dari sepupunya yang telah mencapai pencerahan sempurna bagaikan seorang ibu yang baik atau istri yang penuh kasih sayang. Tetapi di atas itu semua, ia juga mengembankan tugas sebagai seorang sekretaris yang baik, yakni memperlancar perhubungan antara beribu-ribu biku dengan Hyang Guru. Bersama-sama dengan Sariputta dan Moggallana, ia mencoba memilah-milah, mengurus beraneka ragam masalah hubungan manusia yang muncul dalam suatu perhimpunan. Pada kasus mengenai pertengkaran para biku Kosambi, Anguttara Nikaya 6 Romawi 249, dan pada kasus mengenai perpecahan di dalam tubuh sangga yang disebabkan oleh Dewadatta, Udana 5 Romawi 8, dan Culawaga 7 Romawi, Ananda memainkan peranan penting dalam menjernihkan suasana dan menjaga keselarasan. Kerap kali ia menjadi penghubung bagi para biku, mengusahakan mereka untuk bertatap muka dengan Hyang Guru, atau ia menyampaikan ucapan-ucapan Hyang Buddha kepada aliran-aliran agama lain. Ia tak pernah menolak seorang pun dan merasakan dirinya sebagai jembatan alih-alih sebagai penghalang. Pada beberapa kejadian, para biku telah membuat suara-suara gaduh, sehingga Hyang Buddha bertanya kepada Ananda tentang sebab-sebab kegaduhan ini. Ananda selalu dapat menerangkannya secara lengkap. Majjhima Nikaya 6,7, Pacittiyawaga, 65, Udana Romawi 3.3. Lalu Hyang Buddha mengurus sesuai dengan permasalahannya. Yang terakhir dari 3 kejadian semacam ini amatlah penting. Atas nama Hyang Buddha, Ananda mengumpulkan sekelompok biku tersebut pergi mengasingkan diri dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyucikan batin mereka. Sehingga selama 1 wasa mereka semua mencapai 3 pengetahuan. Hyang Guru mengumpulkan mereka sekali lagi. Sewaktu mereka tiba di hadapan Hyang Buddha, beliau sedang berada dalam keadaan meditasi tak tergoncangkan.
Setelah para biku suci itu menyadari dalamnya meditasi Hyang Guru, mereka pun duduk dan masuk ke dalam pencerapan yang lama. Sesudah mereka melampaui masa 4 jam pertama malam itu, sungguh semacam sambutan yang cocok bagi para suci, Ananda bangkit dan memohon agar Hyang Buddha menyambut para biku yang telah tiba itu. Karena mereka semua berada dalam keadaan meditasi tak tergoncangkan, tak ada seorang pun yang dapat mendengarnya. Setelah 4 jam berikutnya, Ananda mengulangi permohonannya. Kembali kediaman total yang menjawabnya. Dan menjelang fajar, untuk ketiga kalinya Ananda bangkit, bersujud di hadapan Hyang Buddha, menangkupkan kedua belah tangannya, dan memohon agar Hyang Buddha menyambut para biku tersebut. Lalu Hyang Buddha keluar dari meditasinya dan menjawab Ananda, "Jika engkau mampu mencapai pengalaman-pengalaman adi indrawi, maka engkau seharusnya tahu bahwa kita semua telah masuk ke dalam pencerapan tak tergoncangkan, di mana kata-kata tidak dapat menembusnya." Udana 3 Romawi titik 3. Cerita ini bermaksud memperlihatkan kesabaran yang meyakinkan yang dimiliki oleh Ananda serta batas-batas kemampuannya. Kejadian yang demikian itu mungkin telah menambah kebulatan hati Ananda untuk mempraktekkan meditasi berulang-ulang meskipun ia memiliki banyak tugas. Kitab-kitab Pali menyebutkan 2 kesempatan sewaktu ia meminta objek meditasi dari Hyang Buddha yang dapat ia praktekkan di tempat sunyi. Pada kesempatan yang satu, beliau memberitahukan Ananda untuk bermeditasi pada 5 kelompok kehidupan, Samyutta Nikaya 22.158. Dan pada kesempatan yang lain, untuk bermeditasi pada 6 alam indera, Samyutta Nikaya 35.86. Di antara banyak hal yang dimohonkan Ananda dari Hyang Buddha untuk biku-biku lain, yang berikut ini dapatlah disebutkan. Ketika Biku Girimananda dan Biku Paguna sedang menderita sakit, Ananda memohon kepada Hyang Bagawa untuk mengunjungi mereka dan menguatkan keyakinan mereka dengan mengajarkan Dhamma. Anguttara Nikaya, Romawi 10.60, Romawi 6.58. Ananda jugalah yang memohon kepada Hyang Buddha atas anjuran Anathapindika agar dapat didirikan pagoda di dalam kawasan wihara, Jataka 479. Dalam cara ini serta banyak yang lainnya, Ananda menunjukkan dirinya sebagai seorang biku yang tertib yang menggabungkan sifat-sifat keibuan dan kebapakan. Kemampuannya untuk berorganisasi, berunding, serta mengatur telah diperlihatkan lebih dini. Ketika dalam salah satu kehidupannya yang lampau, ia menyelesaikan fungsi serupa bagi Raja para Dewa Saka. Dalam beberapa contoh yang menyebutkan kehidupan-kehidupan lampau Ananda dalam alam-alam Dewa dan Brahma, itu selalu berhubungan dengan kehidupan-kehidupan yang di dalamnya ia memegang jabatan sebagai pembantu utama dan ajudan Dewa Saka, terutama sebagai kusir kereta sorgawi Matali. Dalam 4 kasus, cerita-cerita Jataka 31, 469, 541, atau sebagai seorang dewa seperti arsitek sorga Wisakama, Jataka 489, atau dewa hujan Pajuna, Jataka 75, atau pemusik sorgawi yang bermahkota 5, Pancasika, Jataka 450. Terutama kesediaan Ananda untuk mengorbankan dirinya patut disebutkan di sini. Ketika Dewa Datta melepaskan seekor gajah liar untuk membunuh Hyang Buddha, Ananda membuang dirinya ke hadapan Hyang Buddha. Lebih baik ia sendiri yang mati daripada melihat beliau terbunuh atau terluka. 3 kali Hyang Buddha meminta Ananda mundur, tetapi ia tidak bersedia. Hanya ketika Hyang Buddha menyingkirkannya perlahan-lahan dari tempat tersebut melalui kekuatan adi wajar, barulah ia dapat dibujuk untuk melepaskan niatnya mengorbankan diri. Jataka 533. Perbuatan inilah yang makin menyebarluaskan ketenaran Ananda. Hyang Buddha bercerita kepada para biku lain bahwa dalam kehidupan lampau, Ananda telah memperlihatkan kesediaan yang sama untuk mengorbankan dirinya. Bahkan pada masa lampau yang lama sekali sebagai binatang, sebagai seekor angsa, Jataka 502, 533, 534, atau seekor rusa, Jataka 501. Ia telah tinggal dengan Hyang Bodhisattva sewaktu ia tertangkap dalam sebuah perangkap. Pada kejadian yang lain, pertama, Hyang Bodhisattva mengorbankan dirinya demi ibunya yang monyet, kemudian Ananda, Jataka 222. Dan pada 3 kejadian lain yang tercatat,
Ananda dalam kelahirannya yang lampau telah menyelamatkan hidup calon Buddha melalui perhatian dan kepandaiannya. Cerita-cerita ini memperkuat kebajikan-kebajikan Ananda serta hubungannya dengan Hyang Buddha yang telah berlangsung demikian lama itu. Ananda sebagai penjaga Dhamma. Di antara jasa-jasa yang memberi Ananda suatu tempat khusus di kalangan siswa-siswa Hyang Buddha, salah satu yang teramat perlu diperhatikan adalah bahwa ia merupakan satu-satunya biku yang belum menjadi seorang arahat di antara mereka yang oleh Hyang Buddha dikatakan terkemuka dalam kemampuan-kemampuan khusus. Hal ini berarti Ananda memiliki sifat-sifat yang setara dengan apa yang dimiliki oleh para arahat tersebut. Sementara yang lain-lain disebut hanya memiliki satu sifat mulia saja, kecuali 2 orang biku yang memiliki kemampuan demikian. Ananda merupakan satu-satunya di antara 75 siswa utama yang unggul dalam 5 kemampuan. Ia terkemuka di antara mereka yang telah mendengar banyak mengenai sabda-sabda Hyang Buddha, yang memiliki daya ingat yang baik, yang penuh semangat kerja, dan di antara mereka yang penuh perhatian terhadap diri Hyang Buddha. Anguttara Nikaya Romawi 1.19. Melalui penelitian yang lebih dekat, orang dapat melihat bahwa kelima kemampuan ini tergolong pada kebajikan-kebajikan kompleks yang amat luas yang merupakan daya dan kekuatannya sati atau perhatian. Sifat perhatian adalah daya pikiran, daya ingatan, penguasaan terhadap ingatan-ingatan dan gagasan-gagasan. Perhatian merupakan kecakapan untuk menggunakan alat pikiran pada setiap saat dengan sekehendak hati tanpa terseret olehnya. Singkatnya, perhatian adalah kehati-hatian dan keteraturan penguasaan diri, pengendalian, disiplin diri. Dalam pengertian yang lebih sempit, sati atau perhatian itu adalah kemampuan untuk mengingat. Ananda memiliki kemampuan ini sampai pada tingkatan luar biasa. Dengan segera, ia dapat mengingat segala sesuatu, meskipun ia hanya mendengarnya sekali saja. Ia dapat mengulang khotbah-khotbah Hyang Buddha secara sempurna sampai 60.000 kata, tanpa satu suku kata pun yang tertinggal. Ia mampu membacakan 15.000 bait 4 baris dari Hyang Buddha. Mungkin hal tersebut kedengarannya seperti suatu keajaiban bagi kita untuk dapat melaksanakan prestasi semacam itu. Tetapi yang ajaib itu semata-mata adalah kita yang telah membebani pikiran kita dengan beratus-ratus ribu hal yang tidak bermanfaat yang merintangi kita untuk menjadi penguasa atas ingatan kita. Pada suatu ketika, Hyang Buddha berkata bahwa satu-satunya alasan mengapa seseorang melupakan sesuatu adalah hadirnya satu atau semua 5 rintangan batin. Anguttara Nikaya 5 Romawi 193. Karena Ananda merupakan salah seorang yang berada dalam latihan lanjutan, ia mampu menyingkirkan rintangan-rintangan ini sekehendak hatinya, kalaupun masih ada yang tertinggal dalam dirinya, sehingga ia dapat memusatkan sepenuhnya pada apa yang ia dengar. Karena ia tidak menginginkan sesuatu apapun bagi dirinya sendiri, ia dapat menangkap khotbah-khotbah tersebut tanpa perlawanan atau penyimpangan. Menata mereka sebagaimana mestinya mengetahui apa yang menjadi kelompoknya, mengenali sebutan senama dalam ungkapan-ungkapan yang berbeda, dan seperti yang setia dan pandai, dapatlah ia menemukan jalan dalam pikirannya sendiri. Inilah sifat dari telah mendengar banyak. Dia yang telah mendengar banyak dalam pengertian ini telah mengenyahkan kesengajaan dari pikirannya sendiri dan telah menjadi tempat bagi kebenaran. Ia telah mendengar banyak kebenaran dan itu berarti bahwa ia telah menghapus semua ketidakbenaran dalam dirinya sendiri. Seorang yang demikian adalah lahir dari mulut sang guru, benar-benar terlatih, karena ia membiarkan dirinya dibentuk oleh ajaran Hyang Bagawa. Karena itu, dia yang telah banyak mendengar adalah seorang yang paling rendah hati dan seorang juara kebenaran yang paling tulus. Segala sesuatu yang baik yang ia bawa dalam pikirannya dan yang atas dasar itu ia bertindak, tidaklah ia anggap berasal dari kemampuannya sendiri, melainkan berasal dari Dhamma yang telah ia dengar dari gurunya. Orang semacam itu benar-benar rendah hati. Perkembangannya akan seperti ini orang yang senantiasa tunduk pada hal-hal yang lebih besar. Rainer Maria Rilke. Secara tepat, hal ini dapat dikatakan terhadap diri Ananda. Sewaktu ia datang kepada Hyang Buddha, ia masih bodoh, berpikiran dalam cara yang keliru. Setiap ajaran Hyang Buddha memaksa dirinya memperbaiki pandangannya, yang berarti ia telah dikalahkan. Dengan terus-menerus kehilangan gagasannya yang lama, secara total ia menyerah pada kebenaran.
Kemampuan mendengar dengan baik dan melatih pikiran ini dikatakan sebagai yang pertama dari 5 kemampuan khusus Ananda dan dinyatakan bahwa semua siswa Hyang Buddha pun terlatih dalam kemampuan ini. Samyutta Nikaya 14,15. Tetapi Hyang Buddha berkata bahwasanya tidak mudah menemukan seorang yang dapat menyamai Ananda dalam kemampuan ini. Anguttara Nikaya 3 Romawi 78. Pertanyaan mengenai biku yang mana yang memberi cahaya pada hutan Gosinga telah dijawab oleh Ananda dengan cara ini. Biku yang telah banyak mendengar adalah penjaga ajaran, bendaharawan ajaran, dan tentang apa yang baik pada permulaan, baik pada pertengahan, dan baik pada akhir, dan mengajarkan kata demi kata dan dalam cara yang benar kehidupan suci yang lengkap dari mereka yang menempuh kehidupan tanpa rumah. Semuanya ini ia ketahui, ingat, mampu menerangkan, menyimpan dalam hati, dan memahaminya secara lengkap. Ia memberi khotbah tentang Dhamma kepada 4 macam pendengar, secara keseluruhan, menurut bagian-bagian, serta dalam hubungan kalimat yang benar, guna membawa mereka ke penghancuran nafsu-nafsu secara mutlak. Majjhima Nikaya 32. Sifat yang kedua adalah ingatan dalam pikiran dan penggunaan khotbah-khotbah yang telah didengar, serta penerapan mereka pada penyelidikan diri sendiri. Para penerjemah telah memberi arti yang amat berbeda mengenai sifat ketiga dalam bahasa Pali, Gatimanta. Menurut komentar kuno, sifat ini mengacu pada kecakapan Ananda untuk menangkap hubungan isi dan pertalian dari suatu wacana atau khotbah dalam pikirannya. Hal ini mampu ia lakukan dengan memahami benar-benar tentang arti serta nilai dari ajaran tersebut, beserta semua implikasinya. Karena itu, bila mana pembacaannya disela oleh suatu pertanyaan, ia mampu melanjutkan pembacaan tersebut pada bagian di mana ia telah berhenti. Sifat yang keempat adalah semangatnya, pengabdiannya yang tak kunjung padam terhadap tugasnya dalam mempelajari, mengingat-ingat, dan membaca ulang sabda-sabda Hyang Buddha, serta dalam merawat Hyang Guru secara pribadi. Sifat yang kelima dan yang terakhir adalah sebagai seorang pembantu yang sempurna, yang telah diterangkan sebelumnya. Bila seseorang melihat kepada 5 sifat ini, ia akan mendapati suatu gambaran yang jelas mengenai diri Ananda. Namun begitu, sifat yang pokok adalah sebagai seorang penjaga dhamma, yang juga dapat dilihat pada bab-bab berikutnya. Karena kedudukannya yang penting di antara rombongan biku Hyang Buddha, tentu saja Ananda menjadi pusat banyak perhatian, dan ia harus berurusan dengan banyak sekali orang. Bagi mereka semua yang pernah berhubungan dengan Ananda, ia merupakan contoh dengan perilakunya yang tidak tercela, dengan perhatiannya yang tak mengenal lelah demi Hyang Guru dan demi pesamuan para biku, dengan keramat tamahannya yang tak dapat digoncangkan, kesabarannya, serta kesediaannya untuk membantu. Beberapa kemungkinan pertentangan bahkan tidak timbul dengan kehadirannya, dan beberapa pertentangan yang pernah timbul menjadi reda dan diakhiri melalui pengaruhnya. Ananda, sebagai seorang tanpa musuh, memiliki pengaruh yang kuat dan mendalam terhadap orang-orang lain melalui perilakunya yang patut dicontoh serta melalui petunjuk-petunjuknya. Citranya sebagai pengikut Hyang Buddha yang setia telah meninggalkan kesan yang amat kuat dan mendalam terhadap orang-orang lain melalui perilakunya yang patut dicontoh serta melalui petunjuk-petunjuknya. Citranya sebagai pengikut Hyang Buddha yang setia telah meninggalkan kesan yang amat kuat dalam pikiran orang-orang yang sejaman dengan dirinya. Ananda selalu menguasai keadaan, dan seperti seorang raja, ia memiliki kekuasaan pemahaman terhadap urusan-urusan. Karena itu, berkat kehati-hatiannya, ia dapat menangani dan mengatur apa saja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Hyang Buddha dan pesamuan biku. Melalui daya ingatannya yang luar biasa, ia mampu belajar dari pengalaman-pengalamannya dan tak pernah mengulang kesalahan yang sama, sebagaimana kebanyakan orang-orang yang cenderung melakukannya berkali-kali disebabkan ingatan mereka yang lemah. Karenanya, ia dapat mengingat orang-orang dengan baik, walaupun ia mungkin hanya pernah berjumpa dengan mereka sekali, dan dengan demikian, ia dapat memperlakukan mereka sepantasnya, tanpa meninggalkan kesan bahwa ia memanipulasi mereka. Sifat kehati-hatiannya itu sesuai dengan fakta-fakta dari suatu keadaan yang begitu wajar, sehingga semua orang yang bernalar hanya dapat setuju dengan dirinya. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang